الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Tsumma ja'alnakum ya surah Yunus ya. Iya, tsumma ja'alnakum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munwa wal khusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khusus pimpinan Majelis Taklim Majelis Taklim Nurul Hasanah Mukarramah Ibunda Ustadzah Jayumsi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit, baru saja tadi pulang dari kontrol. Insyaallah mudah-mudahan semakin diberikan perbaikan dari segala penyakitnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya buat keluarganya semua di sini. Insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nunung yang senantiasa dan Ibu Muhani yang senantiasa menyertai kita di majelis taklim ini, para ustadzat, para muallimat, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Alhamdulillah hari ini penuh ya Bu ya. Kemarin kita berapa orang Bu? 12 ya? Iya. Sekarang alhamdulillah. Kayaknya sih gue lagi anti gitu ya. Kemarin dikit, sekarang banyak. Besok? Banyak. Besok banyak. Banyak ya Bu ya? Insyaallah ya. Kemarin ngapain Bu pulang kampung? Ya apa capek habis habis ngerokin kaki, ngerokin kepala. Kaki sendiri yang dikerokin. Ngerokin badan. Ya kalau kebanyakan kambing jadi masuk angin. Masuk angin. Jangan dihabis-habisin Ibu. Jangan dihabis-habisin udah habis. Pinter banget Ibu nyautinnya, jangan dihabisin, udah habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa idza tutla 'alaihim ayatu
berhenti. Bainas apa tandanya? La lanjut ya. Bayina apa? Bayinatin. Ulang ya. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Ini kayaknya udah belum sih ya? Belum. Masih kesonoan lagi. Ayo. Bukan udah dibahas belum? Ya idza tusla. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadza aw baddil yarjuna liqa'ana biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Ada suara h gitu ya. Baddil. Mulia. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ada tanda? Ada jim boleh. Yuk. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tanda ada jim. Oh beneran dong. Ayo. Tabi'u illa ma yuha ilayya. Berhenti situ. Ilayya. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa adrakum bih. Tanda? Ayo. Setelah enggak apa-apa deh. Yuk. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih. Terus faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Sudah ngomong ya? Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana qala allazina la yarjuna liqa'ana Qur'anin ghairi hadza au badil. Terus jangan ilayya, double y karena ada sudah ya. Coba ulang inatan. Ya tadi dari mana tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa wajibul gun. Nah, mim musyaddadah ada juga sebutannya gunnah musyaddadah. Bisa juga mim musyaddadah wajibul gunnah. Mim musyaddadah namanya yang mim bertasdid. Mim musyaddadah itu mim bertasdid. Hukumnya wajibul gunnah. Ada yang langsung dipotong letter. Potong letter apa ya? Mim gunnah musyaddadah. Hukumnya digunakan karena apa? Karena mim bertasdid. Terserah ibu-ibu. Ya. Cuma ja'alna mad asli. Enggak ada alifnya ya. Ja'alna kum kha. Izar syafawi mimati ketemu kha. Ngantuk ya nom. Khola mad wajib mutasir. Khola ifafil Ilah Komariya. Ar-nya Tarkim. Ar-Rudi D-nya Tarkim. Mim Iqlab non mati ketemu mim ba'dihim li. Izhar syafawi mim mati ketemu lam. Linal Ifa apa ini? Ifa Ausat non mati ketemu zo. Linal zura. Roknya taf'il. Kai sifat lain. Kaifa ta'malun. Alif lis sukun. Terus wa idza mad asli. Maqabi'i tutsla baru tutsla mad asli.
Kalau nyebut tak mati pelan-pelan deh. Ada suara gitu. Tuts gitu ya. Ada susah itu ya. Tuts gitu. Tuts la. Tuts la mana? La-nya apa? Mat asli alai sifat lin alaihim izhar syafawi mimati ketemu alif a mad badal ya ada alifnya matobi'i ayatina ayatuna bayi jangan ada suara ya sukun ya bayi gitu yang bukan bayina tapi bayi double y nya matiin dulu baru hidupin bayina mas asli bayina Ifa kan ketemu kof abaan iya kan tanwin ketemu kof tanwinnya apa ini tanwinnya apa bayinatin apa bayinatun kasro iya tanwinnya kasrotain ya bayinatin kof Maqabiqala alif lam syamsiadi maqabila ya Yafim yarju liqa Man wajid mutasiliqa anati. Karena apa? Ibu-ibu karena di depannya mati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan. Kata siapa nih, Bu? Kata Allah kemudian kami jadikan kalian wahai ahli Mekah ini jadinya ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kami jadikan kalian wahai ahli Mekah khalifah fil ard. Khalifah pemerintah, pengurus, pemimpin fil ardi di permukaan bumi ini mimba lihim dari setelah mereka ini siapa? Kemarin itu kan cerita mengenai kedurhakaan kaum terdahulu. Kemudian ibu-ibu dihabisin, dilibas sama Allah dengan bermacam-macam siksaan. Nabi Nuh kaumnya disiksa dengan apa, Bu? Dengan banjir bah. Sekarang Israel lagi banjir bah tuh. Dibom ibu-ibu. Dipikir Iran dipikir sama Iran mereka mikir Iran tuh nggak akan bales ya, habis-habisan tuh ya. Jadi berani tuh Iran tuh dikeluarin. Jadi ibu-ibu di bom itu Iran ya, Bu ya, pakai peluru sama Israel duluin nggak nerimain. Ini Iran nggak nerimain, dibom, ibu-ibu hancur itu namanya negara Israel, Tel Avivnya. Kemudian pernah dihantam ituannya tuh, Bu. Air minum. Danau tempat air. Kalau kata kita kayak di itu tuh gudang air. Ya. Pernah ya gudang air tuh dulu zaman dulu ini ya bocor ya. Itu mah gudang air enggak seberapa ibu-ibu. Itu gudang air itu ngambilnya dari mana itu, Bu? Jadi pusat sononya lah gitu ya. Ya.
Dulu mereka enggak, waktu orang-orang Israel itu dulunya mereka aman-aman aja, nggak kekurangan sama air bersih. Sekarang mereka tahu rasa dan jahat ya. iya. Oh, makanya nggak punya negara, dia tuh nggak punya wilayah, pengen wilayah orang. Iya, dia nggak punya wilayah, nggak punya negara, ya itu dia. Ya, Nggak punya wilayah, nggak punya negara, punya wilayah. punya negara dia. Jadi rebut sana, rebut sini gitu ya. Iya. Jadi ibu-ibu kaum Nabi Nuh habis sama Allah dengan banjir bah sampai tidak tersisa. Itu kampung habis. Sebelum dihabisin sama Allah itu kampungnya kaum Nabi Nuh, suruh pindah dulu. Nabi Nuh cari selamat, disuruh sama Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya, jadi sama orang-orang yang beriman, kemudian pindah. Terus kaum apa lagi? Kaum Ad. Itu Bu, kaum terdahulu itu bukan main tuh Bu. Mereka kuat-kuat, kaya-kaya, banyak hartanya. Kuatnya apa ibu-ibu? Mereka ngebangun rumah itu nggak pakai istilahnya Bu, kalau kaum Ad itu gunung dibikin rumah, bukan pondasi. Gunung dibikin rumah ibu-ibu, dipahat gitu Bu. Oh, nggak pakai pondasi. Enggak, kalau kita kan ibu-ibu ancur-ancurannya, kerikil-kerikilnya batu gunung. Kalau mereka memang gunungnya dibikin apa? Dibikin kamar beberapa gitu. Jadi gunung yang dipahat sama mereka. Bukan main itu ibu-ibu. Dan perlengkapan pada zaman dulu itu ya belum secanggih kayak sekarang. Kenapa ibu-ibu sampai bisa mereka bikin itu rumah dari gunung dengan cara memahat? Karena memang kekuatan tenaga mereka. Ya, kekuatan tenaga mereka itu bukan main ibu-ibu. Kuat, tinggi gede, orangnya tinggi gede. Lah kalau kita masuk upil ibu-ibu, tenaganya kagak ada, orangnya pendek-pendek. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang sekarang nggak ada tenaganya. Nah sekarang ibu-ibu rumah kita cepet banget jebolnya. Dulu ibu-ibu kita pakai batu merah lumayan, ya kan? Batu merah dari tanah liat. Di open. Sekarang ibu-ibu kagak ada tuh yang namanya orang pada bikin rumah dengan batu merah. Rumah saya waktu pertama-tama yang rumah yang saya tempati itu batu merah tuh Bu. Pas kesini-sininya pakai apa Bu? Pakai bata kok. Sebelum behal. Sebelum hebel batako dulu. Batako baru hebel. Oh, buatan hebel ya? Iya. Oh. Kalau batako cepet kena aja. Ini ibu-ibu, kalau kita nginiin paku, ya. Kalau rumah saya itu nginiin paku, mesti pakai paku beton. Iya kayak gitu. Kalau yang namanya batako itu rumahnya Farah, bles aja Bu. Paku tuh, ya kan mau masang gini nih, masang hordeng, kan pakai gituan tuh. Kalau dipakuin bles aja tuh, agak ada kekuatannya. Iya. Kekuatan hebel. Oh hebel ya. Nah pas giliran mana ya yang bikin hebel tuh? Tergantung ininya Ustaznya, tergantung ngacinya banyak. Iya. Ya Allah. Ngacinya pakai aci ituan, aci batako. Jadi cuma digitu-gituin doang. Ya Allah siang banget. Kalau banyak acinya sebanyak banyak doang. Buat ya, walaupun dari batako. Keras ya. Nah kalau dibongkar lagi mah tuh. Itu banyak. Jadi zaman dulu itu kuat-kuat mereka. Ya, kuat-kuat. Ibu tahu piramid itu bikin sendiri ibu-ibu. Jadi mereka naik sendiri gitu. Pakai tenaga ibu-ibu. Kalau sekarang ibu-ibu tenaga orang kagak dihargain. Karena mesin. Iya sekarang mesin. Ibu-ibu sekarang itu robot manusia udah kayak orang asli. Jadi semuanya penuh sama kabel-kabel. Dia ketawa, dia bergerak.
kayak orang aja, ininya juga kayak kulitnya kayak manusia. Jadi nanti di luar negeri kita nggak bisa bedain tuh mana yang namanya manusia asli dengan manusia robot. Kenapa? Cantik banget ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu agak laku manusia. Manusia kagak laku tenaganya, ya. 2000 berjalan dengan mesin. Iya, semua berjalan dengan mesin. Tapi ibu-ibu secanggih-canggihnya mesin, kalau nggak dijagain orang, nggak dijagain orang nggak bisa. Karatan misalnya. Ya. Ada yang mencet-mencetinya ya. Ini air dong. Kita nih misalnya mau ngisi e-tol, mau keluar dari inian gitu ya, kagak bisa nih. Nah, datang deh tuh orang tuh, pasti ada yang jagain. Nah, disitulah ibu-ibu, manusia nggak bisa dikalahin sama mesin. Walaupun gimana, tetap aja ada manusia di situ. Tapi manusianya nggak banyak-banyak. Kalau zaman dulu kan setiap pron ada manusia. Akhirnya PHK deh gara-gara apa? Gara-gara mesin. Sekarang banyakannya apa? Banyakannya ngegojek. Iya. Iya. Ngegojek sekarang kebanyakannya. Makanan digofoodin, orang digojekin. Iya. Barang ya, iya, barang. Kalau barang istilahnya apa? Apa? Ya, jadi ibu-ibu habis sudah. Kaum zaman dulu itu dihabisin sama Allah. Kaum Nabi Lut ditembalikin sama Allah, dijungkir balikin sama Allah, digituin. Ibu-ibu kenapa ibu-ibu? Karena kedurhakaan mereka. Kalau kaum Nabi Lut apa ibu cacatnya? Liwat itu apa? Homoseks. Lesbi kalau perempuan, homoseks buat laki-laki. Nah, ibu-ibu sudah habis tuh Bu. Kaum zaman dulu beberapa kurun yang lalu ada yang namanya kaum, tapi sudah habis. Kemudian kata Allah, kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Maksudnya kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama Islam adanya di Mekah. Makanya Nabi bilangnya Allah ya ahla Mekah, wahai ahli Mekah. Karena memang Islam pertama-tama adanya di Mekah. Maka khalifah Islam ya adanya di Mekah. Pertama-tamanya khalifah itu apa? Pemimpin. Jadi manusia itu jadi pemimpin, jadi pengurus ini bumi. Jadi pengurus ini bumi. Makhluk Allah banyak enggak Bu? Banyak, termasuk kita. Kita ini dihormati sama Allah, dikasih kepercayaan untuk memimpin bumi ini. Mimba dihim setelah mereka, setelah umat-umat terdahulu, beberapa kurun yang terdahulu. Makanya ibu-ibu yang harus memimpin dunia ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, maka negara itu akan aman. Jadi kalau negara Islam, negara mayoritas Islam, walaupun bagaimana, tetap harus yang jadi presiden, yang harus jadi raja itu adalah orang Islam. Menterinya bisa jadi orang campuran aja, ada Nasroninya, ada Islamnya, tapi presidennya harus Islam. Walaupun Islamnya Islam KTP, ya Islam palsu. Yang penting dia status di KTP-nya adalah orang Islam. Tapi udah ke bawah-bawahin, ke lurah, ke wali kota, gubernur, kemudian camat, kemudian RW, RT, nah itu udah macam-macam deh ya. Nah tergantung nanti masyarakatnya, ya, bagaimana mempertahankan orang Islam menjadi pemimpin, gitu. Pemilihan RT
tergantung masyarakatnya. Kalau dia demennya orang Islam, maka terpilihlah orang Islam. Kayaknya langka saya kalau Kristen. Hah? Langka. Langka. Ya, kalau Kristen mah jarang yang milih. Jarang yang milih ya, alhamdulillah. Kayak di sana ya Cing, di RW 10 Cing RT-nya Cing Ros. Iya. Karena Kenapa? Pak Hobi ya tuh itu nyalonin kan Pak Hobi. Nggak ada yang milih. Dia Iya. Kristen. Karena mayoritas Islam yang kuat di kampung kita masih alergi. Ya, jadi kemudian kami jadikan pada kalian khalifah, menjadikan kalian khalifah di permukaan bumi ini. Makanya ibu-ibu, waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, bilangnya apa? Apa tuh? Apa Bu ayatnya? Ya Allah, lupa sih. Untuk apa? Linanzura kaifa ta'malun. Apa itu linanzura? Inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Jadi nggak dibilang, tapi ada ayat yang lain basyara gitu ya. Tapi ketika Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia yang nanti namanya Adam, Nabi Adam, bilangnya apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah, ya, pemimpin. Linanzura kaifa ta'malun, untuk linu'amilakum mu'amalatan may yatlubul ilma mimma yakunu minkum min khairin aw syarrin fanujazikum ala hasbi amalikum. Untuk kami perlakukan kalian dengan kelakuan mayat lubul ilma, orang yang menuntut ilmu, mimma yakunu minkum min khairin aw syarrin, baik yang melakukan kebaikan atau yang melakukan keburukan. Nanti kami akan berikan balasannya dari amal kalian. Dijadikan oleh Allah kita ini manusia jadi pemimpin, jadi pemerintah. Nanti dilihat nih sama Allah, diperhatiin apa kira-kira kerja mereka. Apakah mereka bekerja sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah? Baik buruknya nanti Allah tahu. Baik buruknya nanti Allah yang akan mengganjar. Jadi ibu-ibu kita ini semua masing-masing jadi khalifah. Bukan Pak RT doang yang jadi khalifah. Bukan cuma Pak RW doang, Pak Wali Kota doang. Habis wali kota apa? Pak Gubernur doang yang jadi pemerintah. Tapi kita juga jadi pemerintah. Di mana? Pemerintah di dalam rumah tangga kita. Suami jadi ketua, jadi presiden buat kita dan anak-anak kita. Kita jadi presiden buat anak-anak kita. Iya, kita jadi presiden. Ibunya presiden juga. Presiden buat anak-anak, bukan buat suaminya. Jadi presiden. Kita jadi presiden buat anak kita. Bu presiden. Jadi ibu-ibu, anak kita baik buruknya diserahin sama suami kepada kita, pada si ibu. Jadi ini orang laki berkuasa di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya ada bininya, ada anaknya, ya. Habisnya apa maunya? Pemimpin deh. Emang presiden apa? Pemimpin. Kalau pemimpin nggak rada ngeri gitu ya. Kalau presiden kan ngeri. Ibu-ibu kali aja ibu mendambakan pengen jadi presiden gitu kali. Lah itu tuh dia. Saya kasih tahu jadi presiden dalam rumah. Sekarang ibu-ibu kagak ada laki,
kagak ada anak, diri-dirian di rumah. Jadi presiden buat siapa? Buat dirinya. Iya, ya. Anaknya udah pada keluar, ya. Iya, udah pada keluar. Tapi kalau anak mantu cucu kita masih ada di dalam rumah kita, itu tanggung jawab kita. Tapi kalau udah keluar rumah, ya, itu udah bukan tanggung jawab kita lagi. Maka kita tinggal diri-dirian, sian amat ya. Kita diri-dirian. Apakah laki kita yang diri-dirian, apakah kita istri yang diri-dirian, kita tidak tahu deh nih Bu. Kalau yang udah nggak punya suami, ya udah. Oh ini ada yang nemenin? Ada. Anak ya. Iya. Siapa lagi yang nggak punya suami? Di rumah. Enggak, maksudnya di rumah diri-dirian apa sama anak? Ada anak, iya. Ya. Ada anak juga. Tapi ibu-ibu dari kemarin ngomongin anak mulu ya. Tapi ibu-ibu jangan bersedih hati buat yang nggak punya anak, ya. Kalau bisa memungut anak. Kalau yang nggak punya anak, boleh tipsnya aja banyak ya, Po. Ngapain pengen buat anak? Mungut anak. Mungut anaknya nggak perlu di rumah juga, tinggalnya diurusin. Iya. Tapi memang kalau mungut anak kalau ditaruh di rumah itu lebih ini lagi. Lurus aja. Mar tuh nggak dosa aja, Mar. Dewek-dewek berdua no, Mar. Sama lakinya. Iya, jadi belum diri-dirian. Ini bangga banget ya. Iya, bangga banget punya laki ya. Udah. Jadi nanti diperhatiin sama Allah. Diperhatiin sama Allah. Nanti hasil daripada pekerjaan kita sebagai khalifah maka akan dibalas oleh Allah, baik atau buruknya. Hati-hati Bu. Iya, hati-hati. Seluruh apa yang ada di tubuh kita ini kita bertanggung jawab. Mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita. Mana jalannya? Gitu. Jalannya ke pengajian. Alhamdulillah. Kemol, nggak ngapa-ngapa kemol. Mengapa emang? Boleh. Tapi ibu-ibu matanya ditundukin. Jangan jelalatan. Ada laki-laki ganteng, cakep banget. Kira-kira kalau laki kita kayak bukan ngeliatin orang-orang, ngeliatin orang. Kadang-kadang kita lagi nanti jaga kenapa berapa orang? Ibu-ibu ngeliatin belanjaan juga bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa nggak? Bisa. Nih ibu-ibu nih pas ngeliat belanjaan cakep banget bajunya. Terus pokoknya gua walaupun gimana mesti beli dah. Pokoknya bodo amat mau punya duit kan kagak laki gua, pokoknya mau beli. Sampai rumah langsung minta lakinya lagi nggak punya duit. Nah lo marah-marah deh, berantem dah. Dosa nggak? Dosa. Kalau cuma sekedar cuci mata mah nggak ngapa-ngapa. Kadang-kadang kita pede aja yuk, kita pura-pura gitu. Pura-pura apa? Kita makan sebelah kan? Betul sama. Kenapa? Kan duit kita bawa nih. Kasih tete. Makanya tinggalin lingkungan. Emang kalau di pasar besar kan banyak ya. Lalu pada nih. Makanya saya pernah ngomong baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mabok. Ya, baca ibu-ibu sebelum masuk ke geraha.
Sebelum masuk ke geraha, baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita punya duit nanti utuh. Agak lucu juga sih Bu. Maksudnya ibu-ibu kita kan dari rumah nggak cuma sejalan-jalannya doang. Iya, Ya kan ada yang mau dibeli sama kita. Nah pas giliran masuk ke geraha belum ketemu nih barang yang mau kita beli. Nah ini itu dia. duitnya bawa banyakan ini emang sengaja dibawa banyakan. Takut nanti ada yang dilihat kita senang beli deh beli. Ya Allah ini lupa yang perlu malah agak dibeli. Udah gitu begini saja. Saya takut diomelin ya. Asal mati, saya pernah capek, coba pernah saya pernah capek, terus udah 2-3 hari baru saya bilang kemarin duitnya saya. Kamu kemana? Ke pasar berapa persen? Takut kemarin ngomelin. Jadi iya ibu-ibu kalau kita kebangetan senang sama belanja lama-lama malu loh. Laki-laki juga suami malu kalau kebangetan banyak beli pakaian nanti diumpetin sama dia dari kita. Kalau kita kebanyakan kali bajunya kaki kita banyak banget. Setiap tahun baju seragam. Udah ibu-ibu, udah ya. Jadi nanti Allah lihat. Allah lihat. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatil qala alladziina la yarjuna liqa'ana ayatuna. Situ dulu ya. Wa idza tusla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan atas mereka. Ibu ada yang bawa terjemah enggak? Ada, iya. Nanti kalau misalnya saya ini tolongin ini ya. Dan apabila dibacakan atas mereka, Bu, atas mereka ini maksudnya ke ahli Madinah, ke ahli Mekah nih Bu. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami bayyinatin dengan jelas, zahir fi dalalatiha ala wahdaniyatina wasihhan nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu ketika dibacakan ayat-ayat kami, siapa yang bacain Bu? Nah, Nabi. Nah, ya, dengan jelas isinya apa nih Bu? Al-Qur'an isinya tentang, salah satunya adalah tentang keesaan Allah dan pernyataan bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul. Karena Ibu, waktu Islam belum datang, berarti Al-Quran belum ada. Itu yang namanya penduduk kota Mekah, ahli Mekah, itu semua nyembah berhala. Berhalanya nggak tanggung-tanggung, banyak banget. Di sekitar Ka'bah aja ada 360. Pas giliran ibu-ibu Nabi menang, mendapatkan kemenangan, bisa menaklukkan kota Makkah, itu berhala-berhala ada yang di sekitar Ka'bah itu dihancur-hancurin sebanyak 360. Itu cuman baru ada yang ada di dekat Ka'bah, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Sekarang ibu-ibu yang tadinya berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, beberapa kurun lamanya mereka menyembah Tuhan yang banyak, sekarang disuruhnya sama Nabi menyembah Tuhan yang satu. Gimana itu Bu mereka? Kira-kira reaksinya? Kagak nerimain. Dibilanglah Nabi Majnun. Majnun apa Bu? Gila. Dibilanglah Nabi Majnun kali ini, gila kali ini, gitu. Dibilang apa? Sihir, tukang sihir, tukang tenung apa? Tukang tenung, dukun ya. Dibilang tukang tenung, dibilang tukang sihir, dibilang Majnun. Itu Nabi kita kan gituin tuh Bu. Ya Allah, Nabi kita digituin ibu-ibu.
kalau di Bali banyak banget kebutuhan di jalanan. Iya, ibu-ibu, ya Allah. Saya pernah loh ke Bali. Pakai kotak-kotak itu. Iya. Kata saya, ya Allah, manusia ya kayak begitu ya. Bodohnya gitu ya. Kalau menurut pikiran kita nih, itu Tuhannya lagi dimandiin sama dia. Dibagiin dipakein baju, disediain makanan. Ya Allah. Ibu-ibu, saya pernah nanya tuh, Bu. Jadi kan naik taksi nih ceritanya nih. Di depannya tuh ada gituan tuh. Nah, ada apa sih? Ada sesajen. Sesajen isinya kembang, pelepah, yang suka buat inian, buat janur, buat ketupat. Ya, di situ tuh. Ini kata saya berapa duit nih? Dia kalau nyajen itu 3 kali. Pagi, siang, sore. Berapa duit? Satu pagian. Harganya 25.000. Zaman dulu 20.000, 30 tahun yang lalu berarti 25.000 dikali 3 berapa? 75.000. Ya Allah, uang belanja kita itu, Bu. 75.000 uang belanja kita buat kayak gitu-gituan doang. Ngasih makanan sama Tuhannya, dimakan gua kagak kan? Iya. Kalau dimakan mendingan kali ya. Iya. Ini mah kagak dimakan ibu-ibu, buang-buang kayak begitu. 75.000 sehari. Lah, kalau kita belanja buat setiap hari itu 100.000. Kadang subuhan pagi dikasih gitu kali ya, siang. Iya. Dulu ada awal-awal ziarah ke Bali, ada siang, waktu saya awal-awal ziarah ke Bali, nggak ada suara ajan. Sekarang kan ada daerahnya kan, waktu pertama-tama kita masuk ke dalam kota itu namanya ada tuh Habibah Fakih ya. Kalau sekarang udah banyak, mana-mana waktu kita nggak ada suara ajan. Ibu, dulu mah kita makan itu takut nanti makanan kayak begitu ibu-ibu. Itu kan nasi ibu aja. Saya kadang-kadang diledekin sama kakak saya itu tukang ngeledekin ya. Yuk, ini kan nih ada campuran babinya nih. Jadi gituin ibu-ibu. Kayak bekas saja, kayak kita mah tukang nasi uduk. Kayak di situ nasi uduk, bilang dia kayak bekas di situ. Apanya? Babinya dimasak. Berarti babi kecil dong. Iya, kata saya begini. Itu ibu itu kok ada dia di situ? Apa saya tahu sendiri orangnya. Jualan kayak tukang nasi tuh kita ini jualan saja, belum berani makan. Iyalah. Jadi ibu-ibu di Lombok negara kota ini Kalau di Lombok masjid 1000. Iya, banyak orang itu saja. Banyak orang gitu. Oh gitu. tapi kalau di Lombok beda kok. Jauh lebih enakan di Lombok. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat, itu tadi ya, bayyinat itu penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an yang menceritakan, yang menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi budayanya Batuk ya Bu ya Bu. Jam berapa nih Bu? Ibu-ibu sekarang kan lagi batuk nih saya. Sholat tuh di samping saya ada tempat sampah, ada tempolong tempat sampah. Ngerti nggak ibu tempolong? Iya. Iya. Sebab apa Bu? Batuk saya batuk reak. Jadi kalau misalnya brok gitu, kalau sampai sempat keluar itu mesti dilepein. Tapi kalau misalnya masih di sini nih, telan aja. Ya kan masih
masih di sini, belum keluar. Kayak tadi tuh saya itu pertama-tama ya, gitu-gitu ya. Itu kan belum tuh, telan. Lagi sembahyang tuh. Lagi sembahyang nggak apa-apa. Tapi kalau udah keluar, buang. Nengok ke papan. Nengok, gitu. Sekali doang. Iya, nggak apa-apa, ibu-ibu. Tapi jangan ke kanan ya. Jadi tempolongnya taruhnya di kiri, di kiri. Selain tempolong. Jadi kalau nggak ngerti tempat sampah. Cikaril nggak ngerti tempat sampah. Oh, nggak ngerti tempolong. Siapa yang tadi ngerti? Oh, dia orang Sunda. Oh iya. Saya mah tempat sampah, bukan tempolong. Orang di situ ada segala macem. Di situ. Ibu-ibu sekarang gini, itu reak. Itu reak. Andai pun kena di sini, kagak ngapa-ngapa. Geli banget gitu ya. Kalau ludah kali, kalau reak kan ya geli banget gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak najis, bukan najis. Tapi ibu-ibu nanti dicuci, walaupun bukan najis. Lah sekarang gini, misalnya gitu kan, terus kena ke sini, ngeces gitu, kan bisa jadi. Jangan dibatalin, dia bukan najis. Tapi kalau olam, ibu ngerti olam? Muntahan. Dia datangnya dari sini. Iya, dari. Kalau reak adanya dari sini nih. Adanya di sini. Tenggorokan. Ingus adanya di sini nggak apa-apa. Blewer aja. Iya. Kalau lagi apa ibu lagi pilak. Mana batuk pada pilak deces ya. Batal nggak? Nggak batal. Kalau ngapa kalau batal? Kalau ingusnya diisap. Diisap. Sekarang saya nanya kalau olam. Olam ibu-ibu. Ibu ngerti nggak sih olam? Olam itu muntah. Bukan muntah kueh, nggak begitu. Nggak kayak gunung tadi. Gumoh. Atau ada rasa nggak? Ada rasa asam, ada rasa yang jelas ada rasa asam pahit gitu ya. Nah itu ibu-ibu apa yang harus kita lakukan? Batalin. Jangan dibatalin. Itu dilepein. Ya elah diliwati saja. Lah gimana sih sholat dibatalin? Kagak boleh dibatalin. Cuman itu tahan pasti dia. Ya udah bergeraknya banyak itu saja. Pasti bergeraknya banyak. Iya. Nggak apa-apa tapi sekali doang. Nanti sekali lagi Udah gitu. pasti geraknya banyak. Sekali berturut-turut. Jangan berturut-turut. Kumpulin dulu, keluarin. Ibu-ibu sholat kagak boleh dibatalin. Udu lagi. Ibu-ibu sekarang saya nanya deh ya. Bisa nggak dibatalin? Wudu lagi atau ke kumur? Kumur aja, jangan wudu. Ke kumur aja. Maksudnya dibatalin sholatnya. Iya. Bukan batal wudunya. Beda batal wudu dengan batal sholat. Jangan dibatal-batalin. Apalagi kolamnya udah 4 rakaat. Udah mau habis. Kira-kira ibu-ibu kalau ibu ngulang lagi sholatnya sekhusyuk yang duluan apa kagak? Kagak. Udah pengen ekspres aja. Saya ngalamin. Ini kan udah terakhir nih. Udah pengen aja. Terus tuh pengen dia. Tahan tuh. Kita nggak boleh ya. Lagi mana? Ya orang udah mau assalamualaikum ya tahan aja kagak apa. Memang ibu-ibu kalau baru Allahu Akbar pengen kentut ya kenutin aja. Kalau udah mau terakhir mah kan sebentar lagi dia selesai. Khususnya udah tinggal habis gitu. Kenapa ibu-ibu nggak boleh kita nahan kentut karena nanti akhirnya khususnya kagak ada. Itu maksudnya. Sampai keluar keringet dingin. Nahanin kentut. Iya. Keluar keringet apa dong? Keluar keringet dingin. Iya. Udah benar kan?
Terusin jangan Bu. Udah jam 3 belum? Oh jam 3 lewat ya udah nanti diterusin di pertemuan yang akan datang. Ibu hadirat yang berbahagia mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ingetin qolal ladina ya. Qolal ladina la yarjuna liqa'ana. Itu kita sampai situ tuh besok mulainya. Ibu hadirat yang berbahagia mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonani. Bonani kayaknya lagi itu kayaknya lagi itu tuh. Gantian Pak Haji sama Udah dia dah. Bu, tadi kita udah belajar, mudah-mudahan kita bisa ya, amali di rumah. Cuma kan kalau ngomong masa kok sih? Belajar yang begitu ya. Ya Bu, dari kita buka sekarang kita tutup ya Bu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dibuka hati kita biar bisa dapat belajar. Ada lah masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanir-Rahim, irhamna. Ya Rahmanir-Rahim, irhamna. Ya Rahmanir-Rahim, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sakmatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana bi khair wa khtim lana bi khair waj'alna wal hadithina min hasanahil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar sehat. Orang tua kita doain segala apapun untuk kita. Orang tua satu-satunya. Kalau ibunya kalau mau masuk